Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan baik, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa, sehat selalu, terus diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan, tangan Tuhan membuatnya berhasil dan mampu menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepada-Mu Bapa, bersyukur untuk bangun yang Tuhan berikan kepada kami, bersyukur untuk istirahat semalaman yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang sederhana, yang penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini Bapa. Urapi lidah, pikiran, perkataan hamba-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa ada beberapa gereja yang dirusak oleh massa. Ada beberapa juga orang-orang Kristen di beberapa negara mereka teraniaya. Orang Kristen ada yang kaget mungkin, tetapi sebenarnya tidak perlu kaget orang Kristen. Orang yang percaya kepada Allah tidak perlu kaget. Mengapa? Karena rupanya sebelum itu terjadi, Tuhan sudah mengingatkan kita untuk siap menerima resiko dan konsekuensi sebagai pengikut Yesus. Itu sebabnya hari ini dalam renungan kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai 27 berbicara tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, coba Bapak, Ibu, Saudara perhatikan apa yang tertulis di bagian ini. Saya berharap di rumah Bapak, Ibu, dan Saudara membaca semua ayat ini dari ayat yang ke-18 sampai 27. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hal ini? Dia berkata bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Lihatlah mengapa dunia membenci Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang dalam dunia ini. Dan kata dunia berkaitan tentang iblis yang tidak senang dengan cara Tuhan menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya iblis berusaha untuk menggagalkan setiap rencana Allah bagi penyelamatan manusia. Dan Yesus sebagai korban yang menggantikan kita, yang menggantikan orang yang percaya kepadanya, dia sudah lebih dulu mengalami aniaya, kebencian dari dunia ini. Dan dia mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dialami oleh kita sesungguhnya belum sebanding dengan yang dialaminya. Itu sebabnya seharusnya kita kuat. Mengapa? Karena dia berkata bahwa ada kekuatan yang diberikan ketika kita mengalami aniaya itu. Seorang teman berkata kepada saya bahwa selama gereja itu masih membayar pakai uang, artinya ada orang yang minta untuk apalah ke gereja, itu masih murah. Karena kadangkala ada gereja-gereja bahkan rela membayar demi berdirinya gereja, tidak sedikit yang menggunakan nyawa mereka. Jemaat mula-mula pun demikian. Mereka harus teraniaya, mereka tersiksa, tetapi mereka tidak putus asa. Mengapa? Karena mereka percaya Tuhan memimpin mereka. Sampai-sampai orang yang menyiksa mereka pun menjadi heran. Kekuatan apa yang mereka miliki sehingga mereka begitu bertahan dengan keyakinan dan imannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, coba kita perhatikan dalam bacaan-bacaan ini. Tetapi firman Tuhan tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Dan orang membenci kita tanpa alasan bukan karena kita jahat, bukan karena kita tidak benar, bukan. Tetapi justru mereka membenci kita karena kita percaya kepada Tuhan. Itu sukacitanya. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berkata bahwa memang kita tidak ingin dibenci orang. Tapi kalau kita ingin dibenci karena Tuhan, bersukacitalah. Karena syarat mengikut Tuhan jelas. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Dan Yesus membuktikan bahwa dia sudah pernah dibenci oleh dunia. Saudara,
apa yang kau alami, Tuhan pernah merasakannya. Itu sebabnya kalau saat ini kau sedang mengalami sedikit satu penderitaan, oleh karena engkau percaya kepada Tuhan, berbahagialah, karena imanmu akan ditambahkan, keyakinanmu akan diberikan. Percayalah, Tuhan memimpin engkau senantiasa sepanjang hari ini. Berkat Tuhan turun atas hidupmu, berkat Tuhan turun atas keluargamu, berkat Tuhan akan turun atas anak-anakmu, berkat Tuhan dan hikmat Tuhan turun atas pendidikan mereka. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan berkaitan bagaimana dunia membenci kami. Kami tahu Tuhan, itu mungkin terjadi atas diri kami. Tetapi kalau kami dibenci oleh karena nama-Mu, kami tidak akan pernah malu, Tuhan Yesus. Malulah kami ketika kami dibenci oleh karena dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan ini terus mengalir atas kami, dan kami terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati pendidikan anak-anak kami, berkati semua yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk semakin dekat dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.